Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Diponegoro, Fakultas Sains dan Matematika, jurusan Biologi. Video ini ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas kelompok dari mata kuliah Sumber Daya Genetik. Dengan dosen pengampu Dr. Jumari MSI, kami dari kelompok 6 terdiri dari 8 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. Dan berikut merupakan anggota kami. Nah, pada video ini, kita akan membahas keragaman dan potensi sumber daya genetik tumbuhan sebagai bahan obat. Mari kita langsung masuk ke materi. Keanekaragaman genetik merupakan sumber daya perekonomian, pariwisata, kesehatan, dan budaya, di mana keberadaan keanekaragaman genetik itu sendiri tidak merata di setiap wilayah, bergantung pada ekosistem wilayahnya. Sumber daya genetik sebagai wujud keanekaragaman hayati merupakan bahan genetik yang diwariskan baik dari tanaman, hewan, mikroorganisme, atau jasa teknik, dan lainnya. Dengan tingginya tingkat keanekaragaman hayati yang dimiliki Indonesia, maka potensi keanekaragaman sumber daya genetik pun berlimpah. Kemelimpahan sumber daya genetik tersebut tentu berpotensi besar dan dapat dimanfaatkan sebagai bahan obat-obatan yang sangat penting bagi manusia. Bahan-bahan dalam pembuatan obat-obatan dapat didapatkan dari berbagai macam sumber, baik itu tumbuhan, hewan, mikroorganisme, dan lain sebagainya. Sumber daya genetik dalam hal ini berperan dalam pengembangan bahan-bahan yang diperlukan dalam pembuatan obat-obatan. Sumber daya genetik tanaman obat sudah dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia sendiri menggunakan berbagai keanekaragaman sejak dahulu, di mana sedikitnya 940 spesies tanaman telah dimanfaatkan sebagai obat tradisional maupun obat modern. Pemanfaatan dan pengolahan oleh masyarakat tradisional ini pada umumnya didasarkan pada akumulasi pengetahuan lokal dan kebijakan yang telah dipatuhi sebagai tradisi dan hukum adat yang turun-temurun. Dan pada penelitian Yeni Herdianti dan tim dari Institut Pertanian Bogor melakukan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk mengidentifikasi tumbuhan obat berbasis citra. Mengidentifikasi tumbuhan obat dengan mudah menggunakan 3 penciri tumbuhan obat itu morfologi, tekstur, dan bentuk. Dalam sejarah perkembangan farmasi, tumbuhan obat merupakan sumber senyawa bioaktif yang berkhasiat mengobati berbagai jenis penyakit. Di antaranya yaitu jahe yang dapat dimanfaatkan untuk jamu yang mengandung senyawa aktif gingerol. Gingerol ini dapat mengatasi berbagai penyakit pencernaan seperti mual, muntah, sakit perut, vertigo, maupun nyeri sendi. Dan dapat untuk mencegah pertumbuhan sel kanker dan membantu menurunkan berat badan. Beberapa contoh tanaman yang dapat digunakan sebagai bahan obat adalah 1. Jahe. Jahe merupakan tanaman rempah yang berasal dari Asia Selatan dan sekarang telah tersebar ke seluruh dunia. Di kawasan Asia, jahe telah dimanfaatkan sebagai bahan bumbu masakan dan bahan obat tradisional sejak ribuan tahun yang lalu. Jahe dimanfaatkan sebagai bahan obat herbal karena mengandung minyak absiri dengan senyawa kimia aktif seperti singiberin, camphor, lemonin, borneol, sogaol, sineol, felandren, singiberol, gingerol, dan singeron yang berkhasiat dalam mencegah dan mengobati berbagai penyakit. Senyawa kimia aktif yang juga terkandung dalam jahe yang bersifat antiinflamasi dan antioksidan adalah gingerol, beta-karoten, kapsaikin, asam kafeik, kurkumin, dan salicila. Jahe dapat dimanfaatkan untuk mengobati penyakit vertigo, mual-mual, mabuk perjalanan, demam, batuk, gangguan saat menstruasi, kanker, dan penyakit jantung.
Selanjutnya yaitu lidah buaya. Lidah buaya merupakan tanaman suku Liliaceae asli Afrika yang dapat tumbuh dengan mudah di daerah tropis dengan lahan berpasir dan sedikit air, serta memiliki pertumbuhan yang mudah dan cepat. Tanaman lidah buaya diketahui mempunyai banyak manfaat dan khasiat, seperti antiinflamasi, anti jamur, antibakteri, dan regenerasi sel. Di samping itu, berfungsi menurunkan kadar gula dalam darah bagi penderita diabetes, mengontrol tekanan darah, dan menstimulasi kekebalan tubuh terhadap kanker. Manfaat lain dari lidah buaya yaitu sebagai shampoo untuk membersihkan kulit kepala, melembabkan kulit, menghitamkan rambut, dan menghindari kerontokan rambut. Gel atau lendir lidah buaya bila diminum dapat melegakan tenggorokan, mengurangi batuk, dan melonggarkan tenggorokan. Bersifat antihelmintik, artinya yaitu meluruhkan atau mengeluarkan cacing, dan sebagai bahan kosmetik. Yang ketiga, temulawak. Temulawak termasuk dalam suku temu-temuan yang banyak ditemukan daerah tropis. Temulawak juga berkembang biak terutama pada daerah yang gembur agar menjadi besar. Selain di dataran rendah, temulawak juga dapat tumbuh sampai pada ketinggian tanah 1.500 meter di atas permukaan laut. Temulawak adalah bahan baku obat tradisional yang banyak digunakan dari keluarga Zingiberaceae. Penggunaan temulawak sebagai pengobatan telah umum digunakan dalam pengobatan tradisional di Indonesia. Temulawak di Aceh dikenal dengan nama kunyit ketumbu. Rimpangnya digunakan dalam ramuan untuk penambah darah atau untuk mengatasi malaria. Rimpang temulawak juga digunakan etnis Sakai di Bengkalis Riau untuk penambah nafsu makan. Di Sunda dan Jawa untuk mengobati sakit kuning dan pencernaan. Masyarakat Bali menggunakannya sebagai obat lambung perih dan kembung. Masyarakat etnis Madura menggunakan rimpang temulawak sebagai obat keputihan, dan komunitas penggemar jamu gendong menggunakan rebusan rimpang temulawak sebagai penguat daya tahan tubuh dari serangan penyakit. Setelah membahas keanekaragaman genetik tumbuhan sebagai bahan obat, selanjutnya kita akan membahas mengenai potensinya. Eksistensi sumber daya genetik dari tumbuhan berkhasiat obat juga memiliki potensi untuk digunakan dalam berbagai hal. SDG membantu karakterisasi tumbuhan obat dengan lebih presisi atau tepat bila hanya dibandingkan secara morfologi saja. Hasil karakterisasi turut membantu pengenalan atau identifikasi jenis tumbuhan berkhasiat obat, sehingga meminimalisir kesalahan duga atau kerancuan dari tumbuhan yang tampak identik dari fisik luar. Sumber daya genetik pun menjadi aset yang bagus dalam memperkaya database secara komputasional yang sistematis sekaligus konservasi ex situ. Hal ini membantu rekam jejak riwayat keanekaragaman tumbuhan obat dan pemanfaatan secara berkelanjutan. Data sumber daya genetik dari suatu tumbuhan obat dapat dianalogikan untuk memperoleh alternatif tumbuhan lain yang berkhasiat sama atau memiliki metabolit sekunder yang sama. Keberadaan sumber daya genetik memicu adanya rekayasa genetika atau pemulihan tanaman, sehingga berpotensi diperolehnya produksi metabolit sekunder yang optimal. Varietas yang timbul dari tumbuhan khasiat obat turut memperkaya biodiversitas dunia pantai dan membantu analisis daya kembang adaptasi juga eksistensi secara alamiah. Varietas hasil rekayasa genetika juga menunjang perkembangan iptek berbagai disiplin ilmu berupa pemanfaatan atau pengoptimalan tumbuhan obat yang lebih maju untuk kesejahteraan manusia di masa mendatang. Jahe merupakan salah satu jenis tanaman obat yang berpotensi besar untuk dikembangkan sebagai bumbu, bahan obat tradisional, dan bahan baku minuman serta makanan. Jahe banyak dimanfaatkan sebagai obat antiinflamasi, obat nyeri sendi dan otot, tonikum, serta obat batuk. Komponen utama jahe termasuk pati, lipid, protein, dan senyawa anorganik. Selain sebagai penghasil flavor dalam berbagai bentuk bahan, jahe juga dikenal mempunyai khasiat menyembuhkan berbagai macam penyakit seperti masuk angin, batuk, dan diare. Jahe merah merupakan jenis jahe yang memiliki khasiat obat lebih beragam, baik karena rasanya yang paling pedas maupun karena kandungan oleoresin dan minyak asiri.
Potensi lidah buaya sebagai bahan obat untuk saat ini sudah digunakan untuk membuat minuman berkhasiat, serta produk gel lidah buaya yang dapat digunakan untuk berbagai macam fungsi. Produk gel lidah buaya banyak diproduksi oleh brand-brand kecantikan. Untuk kedepannya, potensi lidah buaya dapat digunakan sebagai obat topikal untuk menyembuhkan luka bakar. Selain itu, aloe vera juga memiliki sifat antivirus dan imunostimulan yang sangat bermanfaat pada saat pandemi seperti sekarang. Kemudian, penggunaan ekstrak lidah buaya juga dapat digunakan untuk mencegah diabetes. Adapun potensi tumbuhan sebagai bahan obat dari temulawak yang telah digunakan secara turun-temurun oleh nenek moyang terdahulu. Temulawak diyakini memiliki khasiat obat sebagai antioksidan karena senyawa aktif yang dimiliki berupa kurkumin atau senyawa kurkumin. Struktur kurkumin yang terdiri dari gugus hidroksifenolik dan beta-diketon berperan penting dalam menangkap atau menghambat radikal bebas pada mekanisme antioksidatif. Oleh karena itu, konsumsi temulawak menjadi opsi dalam upaya preventif stres oksidatif tubuh sebagai sumber antioksidan alami yang baik. Selain sebagai antioksidan alami, temulawak juga bermanfaat dalam mencegah pertumbuhan tumor atau kanker, mengatasi gangguan pencernaan, membantu perbaikan sel atau jaringan yang rusak, meningkatkan daya tahan tubuh, menjaga kesehatan otak, jantung, dan hati, hingga berperan sebagai antimikroba, juga anti radang. Semua khasiat ini diperoleh dari kekayaan sumber daya metabolit atau senyawa bioaktif seperti kurkumin, minyak, atsiri, senyawa fenolik serta turunannya, lemak, pati, dan berbagai mineral. Jadi berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa bahan-bahan obat secara tradisional sangat perlu dikembangkan kembali meskipun telah banyak pengobatan medis yang berbahan kimia. Banyak potensi sumber daya genetik dari tumbuhan-tumbuhan obat di sekitar kita, contohnya jahe, temulawak, dan aloe vera. Diharapkan setelah menonton video ini, kita dapat mengembangkan potensi sumber daya genetik tumbuhan obat sehingga dihasilkan kualitas dan efektivitas yang lebih baik. Sekian dari kami, kelompok 6, mata kuliah sumber daya genetik kelas A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.